tidak meninggal. Ayamut ora sida, ora seda, ora meninggal. Abadiyun salawase lawas. Salawase lawas. Baqiyun kang langgeng. Baqin kang langgeng. Lam yazal. Ora gingsir-gingsir. Tidak bergeser. Walam yazal. Lan ora den geser. Dan tidak digeser. Sami'ul aswati kang mireng sekabehane pira-pira swara, yang mendengar semua suara. Basirun, zat kang mirsani, yang maha melihat. Al-mubsirati, ing sekabehane perkara kang bisa ditingali. Semua perkara yang bisa dilihat. Ngalimun kang udeneni, yang maha mengetahui. Maha mengetahui al-asya'a, ing sekabehane perkara. Semua urusan, semua perkara dan urusan. Kuliah sekabehane asya. Kuliah semuanya mutakalimun, zat kang ngendika, yang maha berbicara, maha berfirman. Maha berfirman. Mar'iyun, zat kang den tingali. Fil akhirati, ing dalam akhirat. Di akhirat lil mukminina, adria wong mukmin, bagi semua orang mukmin. Qadirun, zat kang kuwasa, yang maha kuasa ngala kulli syai'in, ing atase saben-saben wiji-wiji, atas semua sesuatu atau perkara. Muridun, kang ngersaken, yang berkehendak. Al khairi ing bagus. Wasari lan ing ala, dan sesuatu yang tidak bagus. Walakin laisa, dan tetapi ne ora ono, akan tetapi tidak yardo nrimo sapa Gusti Allah. Yardo Allah menerima bisari ing perkara ala, sesuatu yang jelek. Wata taki dalane kodakan siro, dan engkau beretikad anna jami ngasifatillahi ta'ala, setuhune sekabehane pira-pira sifat Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua sifat-sifat Allah Ta'ala min kaunihi, saking anane Gusti Allah. Ana iku hayyan, zat kang gesang. Ana iku hayyan, zat kang gesang, yang maha hidup. Samingan, kang midanget, maha mendengar. Basiran, maha zat kang mirsani, maha melihat. Wa ghairiha, lan liyane samingan. Basiron hayan samingan basiron. Hayan samingan basiron. Qadimun, zat kang dingin tanpa kawitan. Yang maha qadim, yang maha dulu, tanpa permulaan. La yusabihu ora ono kang nyerupani. Tidak ada yang menyerupai bisai'in ing suwiji-wiji. Terhadap sesuatu laisa ora ono. Tidak ada kamislihi kaya upamane Allah.
apa sayun sewiji-wiji apa sayun sewiji-wiji wa ta'taqidah lan kodakan sira dan engkau beriktikad anahu setuhune Gusti Allah sesungguhnya Allah laisa ora ana laukat Gusti Allah apa makanun satu tempat panggonan satu tempat wala jihadun lan ora ana arah dan tidak berarah. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, barusan yang kita baca masih merupakan kelanjutan dari yang kemarin, pertemuan yang kemarin kita baca, yaitu tentang iman. Yang mana iman itu sendiri merupakan bagian dari usuluddin atau dasar-dasar agama, yaitu iman, Islam, dan sunnah. Nah, yang barusan kita baca masih terkait dengan iman. Dengan iman, yaitu bahwa iman itu sebagaimana definisi yang kita takrif, yang kita ketahui, anta takida bil qalb wa taqriru bil lisan wal imtisalu bil abdan. Bahwa iman adalah beriktikad di dalam hati, berikrar dengan lisan, dan menjalankan segenap anggota badan. Itu iman. Bahwa iman tidak hanya percaya. Bahasa percaya itu ya mending. Tapi iman yang sebenarnya adalah diyakini. Harus diyakini. Yakin, hakul yakin. Ada yakin, ada ngenul yakin, ada hakul yakin. Nah, kalau iman itu baru samaannya baru dengan yakin. Yakin. Sedangkan i'tiqad itu sudah hakul yakin. Nah, barusan yang kita baca masih terkait dengan bagaimana kita bisa beriman, yaitu dengan cara mengenal kepada Allah. Sebagaimana sering kita ketemukan, sering kita temui iktibar atau tamsil-tamsil yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apabila kita akan percaya kepada orang, ya mestinya kita kenal dulu. Karena memang kenal di dalam perkenalan itu sendiri atau ta'aruf akan menumbuhkan kepercayaan. Percayaan. Nah, barusan yang kita baca adalah merupakan bagian dari bagaimana kita beriman, supaya yaitu dengan langkah kenal dulu dengan Allah dengan cara mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita ketahui, sifat wajibnya ada 20, sifat mustahilnya ada 20, kemudian yang selanjutnya adalah sifat jaiznya 1, mustahil jaiznya 1, kemudian sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul dan mustahilnya yang disebut dengan mutlaqat 50. Nah, yang baru kita baca itu sebagai pada pertemuan yang lalu ditanyakan oleh almarhum Kang Saifullah Al-Hafidh di dalam sarah Hayun, di situ bi ghairi ruh. Nah, terus kehidupannya Allah bagaimana kau bi ghairi ruh?
Pertanyaannya, padahal roh sendiri kita juga nggak tahu kayak apa dan bagaimana. Karena secara normatif bahwa Allah mengatakan kulir ruhu min amri robbi. Bahwa roh itu adalah urusan Allah. Urusan pangeran, urusan Tuhan. Nah, kemarin ditanyakan oleh almarhum bahwa bighairi ruh walakin bidzatihi. Tapi hidupnya Allah bukan dengan roh tapi dengan zatnya. Karena apa? Karena kalau dengan roh berarti sama dengan kita, ada kesamaan. Ada kesamaan dengan makhluknya. Padahal yang namanya kholik mesti tidak sama, jangan sama. Mirip saja tidak. Ada yang mirip aja tidak. Ada yang mirip aja tidak. Maka kalau hidupnya Allah dengan roh, maka jawabannya, pertanyaannya kemarin itu, maka ada unsur kesamaan dengan kita dengan manusia dalam hidupnya Allah. Kita teruskan. La yamut abadiyun bakin. Bahwa Allah itu jangan tidur. Jangan meninggal. Tidur saja tidak. Tidur saja tidak. Jangan tidur. Ngantuk saja tidak. Gusti Allah itu. Karena apa? Bagaimana kita bayangkan kalau kita Allah sampai tidur, ngantuk apalagi tidur, ya berantakan dunia ini. Maka ketika kita bayangkan seperti itu, ya melas ya Gusti Allah, ya rasari ya gitu. Nah itu, oleh karena itu dengan kita merasa tumbuh rasa kemanusiaan kita, ya mari kita tuhankan Allah. Allah paling senang ketika kita puji, kita anjung, karena itu memang ya apa namanya secara normatif, kullukum musnin, wa innal anbiya musnin. Hadis Nabi mengatakan kullukum bagi jenengan kafe kita semua musnin wong kang seneng muji Gusti Allah. Wong kang seneng muji Gusti Allah. Wa innal anbiya setuhnya para nabi musnin. Senang pada puji-pujian. Nah, ini saya belum lama ini ketemukan dasar dalil puji-pujian. Dasar dalil puji-pujian. Jadi ketika di kalangan kita azan sholatnya itu tepat waktu, tapi ikomahnya madal ke belakang. Kalau subuh azannya kalau sekarang ini jam 4:30, nanti komatnya jam 5. Kalau zuhur kemudian azannya jam 12-an, komatnya jam 1-an. Dan seterusnya. Letih paling cepat setengah jam. Bahkan mungkin 1 jam antara azan dan komat. Karena apa? Diisi puji-pujian. Diisi dengan puji-pujian. Baik itu sholawatan maupun bacaan-bacaan yang lain. Ternyata itu adalah Jawa Kanjeng Rasul, kullukum musnin wa innal anbiya musnin. Nah itu, berbahagialah kita. Itu. Kemudian lam yazal wala yazal. Bahwa Allah tidak bergeser dan tidak digeser. Samingul aswat, mendengar semua suara. Baik suara yang, apalagi suara yang nampak. Suara yang tidak nampak, yaitu kemerenteg. Khotrul qalb, juga diketahui oleh Allah. Kemerenteg nyong pamane hari ini tadi kemerenteg. Kemerenteg usul pengajian kita maju jam 7. Bene kerentek itu Gusti Allah ngerti. Gusti Allah mengerti. Ya mengertinya gimana? Ya itu urusannya Allah, jangan kan Allah. Malaikat raqib ngatib mawon pun ngerti.
Kemudian sifatnya Allah juga dalam rangka kita mengenal Tuhan, supaya kita kalau sudah kita kenal, harapannya kita menjadi orang yang bisa percaya, dan bahkan tidak hanya percaya, meyakini. Ini selama ini kalau dia wingi-wingi kan biyen mela-melu mawon. Ela-elu lah. Karena memang pola pendidikan kita, khususnya pondok pesantren pada umumnya itu untuk anak-anak pokoknya dikongkon, dibelajari terus gitu. Nanti jangan diajari, lama-lama akan pasrah. Lama-lama hatinya akan pasrah, kemasukan kalimat-kalimat thayyibah, maka kemudian akan bisa kenal. Kalau sudah kenal akan tambah meyakini. Nah ini, maka sebagaimana yang kita tahu, pola pendidikan untuk anak-anak ya belajar dulu. Belajar itu diajari terus, nanti lama-lama akan tahu. Nah itu, jadi Basirul Mubsirat, yang maha melihat. Yang maha melihat, Allah maha melihat. Semua sesuatu terlihat oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Alimul asya, mengetahui semua urusan. Walaupun ada sebagian kalangan, Al-Halaj katakanlah. Halaj itu konon mengatakan bahwa Allah tidak ngurusi yang kecil-kecil. Allah ngurusi yang gede-gede aja. Kalau urusan godong tiba, godong ambrol, urusan wong kesandung, urusan itu Gusti Allah orang perlu ngerti. Itu kan ada yang ya paham seperti itu. Nah, sedangkan kita tidak. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah maha mengetahui semua apa yang ada di jagat raya ini, baik yang kecil, yang lembut maupun yang besar-besar. Kemudian mar'iyun fil akhirah lil mu'minin. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan salah satu kenikmatan yang nggak bisa ada tandingannya, yaitu bisa melihat zatnya Allah. Bisa zatnya Allah, mudah-mudahan. Maka kita setelah menjelang sholat selalu berdoa, ilahil antal maksudi waridokal matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Setiap menjelang sholat kita kan disunahkan untuk baca doa tersebut. Ya Allah, ilahi wahai Tuhanku, antal maksudi, engkau adalah tujuanku, waridokal matlubi, dan ridhomu adalah yang kucari. Atini, berilah kepada kami, padaku, mahabbataka, mencintaimu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu, melihatmu. Oleh karena itu, contoh kecil aja, tidak usah jauh-jauh. Belum kita membayangkan betapa nikmatnya nanti kalau bisa melihat Allah besok di alam akhirat itu. Yang sekarang saja kita bisa melihat istri kita, orang yang kita cintai, antara lain istri. Nikmat atau buatan? Nikmat. Kita bisa melihat anak kita lagi ngapa. Nikmat. Dan apalagi besok kita akan bisa melihat zat yang maha segalanya, akan bisa kita lihat. Saya yakin itu, hakul yakin, itu nikmatnya nggak bisa tertanding. Itu kenikmatan yang paling nikmat bagi orang mukmin adalah melihat, ketemu dan melihat Tuhannya besok di alam akhirat itu. Sebagaimana tadi, mar'iyun bil akhirah lil mu'mini. Mar'iyun bil akhirah lil mu'mini. Qadirun ala kulli syai' muridul khairi biswasar. Allah yang maha kuasa atas semuanya, muridul khair, mengendaki terhadap yang baik-baik, wasari, dan terhadap jelek. Loh, pertanyaannya, apa Gusti Allah gak sing elek-elek juga? Nah itu. Sekalipun yang jelek-jelek tidak dikehendaki oleh Allah, bukan tidak dikehendaki,
tidak diridhoi oleh Allah. Nggih, misalnya juga bikin sesuatu yang makhluk yang jelek-jelek antara lain yang diharapkan oleh Allah. Jangan untuk makan, untuk nyentuh aja najis mughalladh, adanya khinjir, kalab dan seterusnya. Itu diciptakan oleh Allah. Kenapa? Jangan komplit-komplit barangkali. Yang jelas kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sebagai nanti bentuk ujian kita. Semua yang baik dibikin oleh Allah. Yang tidak baik juga dibikin. Yang halal dibikin. Yang haram juga dibikin. Nggih, untuk apa? Untuk menguji kita. Menguji kita semuanya bisa lulus apa orang kan begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan di sini dikatakan muridul khair besar. Walakin laisa yarda besar. Tapi yang jelek itu, yang diharamkan itu tidak diridhoi oleh Allah. Tidak diridhoi oleh Allah. Itu barangkali untuk pertemuan kali ini, barangkali ada yang mau menyempurnakan. Ya, monggo. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abah atas pengajiannya di malam hari ini. Untuk selanjutnya tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Abah sekarang, yaitu silakan sharing atau barangkali ada yang mau menambahkan tentang materi yang sudah disampaikan. Disilakan kepada seluruh peserta. Silakan yang lainnya izin masuk. Monggo, Halo. monggo Abah. Monggo, Pak Haji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pertanyaan, mohon izin menyampaikan informasi. Besok jangan lupa seluruh Dewan Dosen dan staf akademik mengikuti rapat dengan BPPT di Kampus Tima jam 13.30. Undangan sudah disampaikan dan mudah-mudahan tidak lupa. Yang kedua, berkaitan dengan pengajian ini, alhamdulillah secara pribadi saya bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini, dibantu oleh rekan saya atau anak saya sendiri untuk bisa masuk kegiatan ini. Berkaitan dengan materi pengajian bulan kedua di akhir malam Rabu setiap bulan, ada hal yang menarik dan bisa kita jadikan tambahan pengetahuan, terutama berkaitan dengan ketauhidan kita, agar kita lebih yakin, mantap lagi bisa mengenal jati diri kita dan jati diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, sebagaimana tadi di akhir pengajian ada doa agar kita setiap mau sholat atau mau bekerja bisa melafalkan doa, ya Allah, qolah yang dituju atau anta matlubi waridoka maksudi atuni mahabbataka wa ma'rifataka. Mohon penjelasan ulang ya Pak Kiai. Sejatinya doa ini memang sudah lama diamalkan oleh kita. Namun hari ini bisa tergugah kembali dengan penjelasan sebelumnya bahwa untuk mengenal Tuhan ini bermacam cara kita lakukan. Untuk itu mohon penjelasan ulang yang lebih mengena agar kita lebih dekat untuk bisa mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hingga sampai pada ridhonya kita terima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya kalau ada. Baik, terima kasih Pak Haji Mas Muhammad Arif, saya atas. Mas Arif. Iya, monggo Pak Madi. Oke, matur suwun. Langsung kemawon Pak Harir. Napa nggih tentang pertanyaan mungkin berkaitan kali penjelasan kepada mahasiswa atau peserta didik. Nah, pertanyaan itu napa nggih pernah terungkap oleh peserta didik, yaitu Allah itu beda dengan